Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita tentunya diberikan nikmat Islam, nikmat iman yang sampai pada hari ini, sampai detik ini, sampai di bulan yang suci, bulan Ramadan ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, usia yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang satu pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita berpuasa 1 bulan di bulan suci Ramadan ini agar kembali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tempoh hari saya sudah sampaikan satu tafsir dari surat Al-Baqarah 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa 1 bulan penuh diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan satu kemaslahatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan untuk kita. Ya. Hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Jadi syariat puasa ini syariat yang setiap zaman, setiap umat yang mendapatkan syariat yang ini. Syariat tentang ibadah puasa. Wa fi tansyitul li hadhihi ummah. Kemudian puasa itu tujuannya adalah untuk tansyid, untuk memberikan semangat lagi, menyegarkan ya, semangat lagi untuk kita semuanya. Ya annahu yanbaghi lakum an tunafisu bainakum fi takmil. Jadi ada saling berkompetisi, terus berbuat kebaikan. Wal musara'ah ala salihil khisal, berusaha untuk yang memperbaiki tabiat, memperbaiki akhlak. Wa anna laysa mulittatil, dan puasa itu hakikatnya tidak memberatkan, Dan di antara ya, hikmah kenapa kita diberikan kesempatan untuk berpuasa 1 bulan penuh, Allah mengatakan annakum tattaqun, karena puasa itu membuahkan ketakwaan. Kenapa? Karena kita dilatih untuk terus mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang puasa itu dia meninggalkan perkara yang diinginkan, perkara
perkara yang disukai, perkara yang ya setiap hari dilakukan dan itu kebutuhan, seperti makan, minum dan berhubungan. Yang mana hawa nafsu itu sangat senang dengannya, tapi dia bisa mampu meninggalkan hal itu. Tujuannya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Rajian bitarkiha thawabahu, dan itu semua lantaran ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga melatih jiwa, jiwa manusia, diri manusia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya, Maha teliti, Maha mendengar. Jadi manusia diajarkan untuk selalu dekat dengan Allah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini antara hikmah puasa yang sangat besar. Kemudian puasa juga mempersempit ruang gerak daripada setan, karena setan itu mengalir di pembuluh darah manusia hingga melemahkan. Kalau setan sudah lemah ruang geraknya, maka maksiat itu pun bisa ditekan untuk kita tidak melakukannya. Kemudian secara umum, orang yang puasa itu mindsetnya atau pikirannya, keinginannya adalah melakukan ketaatan. Kemudian orang puasa juga merasakan lapar, merasakan dahaga, sebagaimana dirasakan orang-orang yang tidak bisa makan karena nggak punya makanan sama sekali, ya, atau tidak bisa minum, ya, karena keterbatasan ekonomi, sehingga membuat kita ini lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita punya sekarang. Cukup, bahkan lebih daripada cukup. Tapi begitulah manusia, banyak mereka yang melalaikan, melupakan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengatakan, dan dengan nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Allah mengatakan, in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Jika kalian tidak syukur, kufur nikmat, maka azabku sangat pedih. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi takwa ini adalah satu hikmah besar Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ini mati di atas takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna takwa, banyak sekali definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, at-taqwa hiyal khauf minal jalil wal amal bil tanzil wal qana'ah bil qalil wal istibdad bil wahid. Ada 4 poin. Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut ini harus selalu kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Banyak orang nggak takut sama Allah. Ini nggak peduli lagi dengan apa yang dia lakukan lagi. Nggak peduli lagi, mau halal mau haram tetap dihantam. 3 hal, halal haram hantam. Tidak peduli. Nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dia tidak merasa bersalah ketika memakan harta bukan miliknya. Dia memakan harta dengan cara yang batil, tidak halal, ya, mengambil harta umat, mengambil harta rakyat, tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut itu yang paling penting. Dan tujuan orang berilmu itu menghadirkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah mengatakan dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya ya, innama ya, sungguhnya yang paling takut dari kalangan hamba-Ku adalah dari kalangan ulama. Ya. Ulama menjelaskan ya, al-ilmu laisa bi kathrati riwayat walakin al-ilmu al-khusy'. Jadi ilmu itu bukan banyak-banyakan hafal ayat atau banyak-banyakan hafal ya riwayat hadis. Tetapi ilmu yang sebenarnya adalah yang membuahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjamin orang yang pintar menghafal Quran 30 juz beserta terjemahannya, beserta tafsirnya misalnya. Ya, hafal hadis ratusan ribuan hadis misalnya. Ada terus menjadi jaminan bahwa dia itu pasti takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sehari-harinya dengan apa? Dengan Quran dan hadis. Ini yang sehari-harinya dengan Quran dan hadis, apalagi yang jauh dari Quran dan hadis. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut dari kalangan hamba-Ku adalah orang dari mereka yang banyak ilmunya. Jadi ilmu itu membuahkan rasa takut. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Makanya saya pernah khutbah nikah itu. Yang nikah itu hafal Quran. Yang nikah itu pandai bahasa Arab. Bahkan pondok, bahkan selesai S1 syariah. Ya. Saya sampaikan bahwa tentang ayat ini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, saatnya setelah menghafal Quran 30 juz, setelah mempelajari Quran dengan tafsirnya, setelah ya menyelesaikan pondoknya, selesai yang menuntut ilmu, ya, kemudian menikah. Saya sampaikan tentang ayat ini penting. Kenapa? Karena yang penting adalah mengamalkan ilmu sendiri. Kalau dia tahu halal tapi terus ditinggalkan, dia tahu haram tapi terus dikerjakan, tidak bermanfaat sama sekali ilmunya, dan ilmunya itu tidak membuahkan rasa takut. Maka benar apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, ya, at-taqwa hil khauf minal jannah. Takwa itu adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja. Ya. Saat kita sendiri takut sama Allah, saat ramai-ramai takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ramai-ramai seperti ini mungkin kita malu sama ustaz atau sama temannya atau sama tetangganya, tapi ketika sendirian di dalam kamar misalnya, maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah seorang sahabat, ya, ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Usikum an tastahi min Allah kama tastahi min salihil qaumik. Maka Nabi memberikan wasiat, aku wasiatkan kepadamu agar engkau itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu juga malu kepada orang yang paling soleh, malu kepada orang yang paling soleh di antara kaum, orang yang kamu segani, orang yang kamu hormati. Kalau kamu bisa malu sama orang, kenapa kamu tidak malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang yang melakukan kemaksiatan karena dia sudah tidak punya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Takwa adalah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengamalkan syariat kalau kita tidak belajar? Maka di antara cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin belajar. Belajar apa? Tentang agama, tentang Islam. Baca Quran, ya, jadi semangat. Saatnya kita baca Quran dari awal sampai akhir sendiri, ya, sendiri. Kalau belajar mungkin tajwidnya kita bareng-bareng tadarus, ya, nggak masalah. Kita ingin memperbaiki bacaan, nggak masalah. Tetapi usahakan ada target tersendiri. Kita baca sendiri. Para ulama salaf, para sahabat, Ridwan wal ajma'in, mereka semangat. Ada yang 3 hari selesai baca Quran khatam.
1 sampai 30 juz. Ya, kemudian ada yang menghatamkan 7 hari selesai, ada yang menghatamkan 10 hari selesai, ada yang menghatamkan 12 hari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bisa menghatamkan sampai 60 kali sebulan dalam bulan Ramadan, 60 kali. Jadi sehari bisa 2 kali. Para ulama menjelaskan khusus bulan Ramadan tidak ada batasannya, silahkan sebanyak-banyaknya baca. Kemarin tanya sama santri yang mondok, saya ngajar di pondok. Ya, hari yang kedua udah baca berapa juz? 5 juz. Hari kedua ada yang berapa? 7 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang 18 juz. Itu tidak mustahil. Bahkan ada yang sholat di Jawa Timur, sholat menghatamkan Quran dari juz 1 sampai juz 30. Ya. Jadi ya tidak mustahil. Itu sholat 8 jam. 8 jam. Ya. 23 rakaat. 1 rakaatnya bisa 1 sampai 2 juz. Baca 1 rakaat. Gimana bekelnya ya? Tapi kalau kita kerja berdiri 8 jam kuat insya Allah ya. Ada yang berdiri nggak, kerja berdiri, mungkin megang mesin atau apa 8 jam. Bahkan saya pernah dengar ada yang sapam ya itu 12 jam nggak boleh duduk. Nah, kalau duduk ditegur, ada seperti itu. Luar biasa, 12 jam ya boleh untuk istirahat, mungkin sholat atau makan sebentar langsung itu pun diawasi, langsung suruh berdiri lagi. Satu swalaya ya kan berdiri. Baik, itu untuk dunia insya Allah kuat. Tapi untuk akhirat mudah-mudahan kita kuat juga. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali yang pertama yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati al-haq, saling menasihati kesabaran. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalih, beramal saleh. Kemudian yang ketiga wal qanaah bil qalil. Takwa itu adalah qanaah dengan yang sedikit. Kalau sudah terbiasa qanaah dengan yang sedikit, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit, maka kalau diberi lebih daripada yang sedikit itu dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini susah untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang belum pernah mengalami sedikit. Ya. Tapi mudah-mudahan akan selalu diingatkan. Orang beriman itu dikasih sedikit sabar, dikasih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting iman. Ya, dan hadis riwayat Imam Muslim ya. Ajaban li amril mukmin. Nabi mengatakan sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin dan tidak didapatkan kecuali pada orang yang beriman. Ketika diberikan musibah dia sabar, dia baik untuknya, itu baik untuknya. Ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur dan itu baik untuknya. Jadi qanaah itu dikasih sedikit dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Wal qanaah. Dalam hadis, lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan lihat orang yang berada di atas. Tidak boleh. Itu dalam perkara apa? Perkara dunia, perkara harta, perkara yang lainnya, jabatan dan yang lainnya. Qanaah. Al-qanaah. Termasuk qanaah itu adalah ketika dipuji tidak terlalu tinggi, terbang. Kalau dicela tidak terlalu bersedih, sama aja 50-50 nilainya. Dipuji ya biasa aja, dicela juga biasa aja. Qanaah. Kemudian yang keempat wal istidad yaumil rahim. Takwa adalah
ya, mempersiapkan untuk hari akhirat ini juga penting. Iman kepada hari akhir di antaranya adalah kita ini ingat kematian. Aktsir dzikra hadhil ladzat. Ingatlah, ya, banyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Jadi mati itu adalah perkara yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini adalah satu definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Talib bin Habib juga menjelaskan. Talib bin Habib menjelaskan tentang definisi takwa. Takwa adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya iman, di atas cahaya Allah, mengharapkan pahala dari Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, di atas cahaya Allah engkau takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya iman ini adalah modal besar seseorang itu melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Sehingga kita puasa ini harus dengan iman. Sebagaimana Nabi menjelaskan, man shoma ramadhana imanan, man qama ramadhana imanan, man qama lailatul qadar imanan. Barang siapa puasa bulan Ramadan, barang siapa sholat di bulan Ramadan, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan. Keimanan ini adalah awal mula seseorang melakukan ketaatan, awal mula seseorang itu meninggalkan maksiat, modal besar. Sehingga kalau orang tidak punya iman dalam hatinya, dalam jiwanya, maka akan sangat sulit seseorang melakukan ketaatan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasil akhirnya seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah adalah ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Ini adalah hasil akhirnya. Target utama seseorang melakukan ketaatan adalah mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah target utama seseorang, ya, melakukan segala macam ketaatan. Kita tinggalkan segala dosa dan maksiat, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, sebagaimana seseorang itu diumpamakan sedang berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan paku, penuh dengan benda-benda yang tajam di jalan yang akan dia lalui. Maka apa yang akan dilakukan oleh orang yang mendapatkan jalan tersebut? Ya, orang yang kurang normal saja dia tahu ini lubang, dia akan hindari lubang itu. Ini adalah paku, dia akan hindari. Ya, paku itu dia akan hindari. Apalagi orang yang masih normal. Maka bertakwa itu adalah membuat kita ini sehat, bisa melihat sesuatu yang ma'ruf itu adalah ma'ruf dengan hatinya, lalu dia lakukan, termotivasi. Dia melihat satu kemungkaran bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar dengan hatinya, dan dia akan meninggalkan kemungkaran tersebut. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, laisa taqwa bisyiyamin nahar wala biqiyamil nahar biqiyamil lail wa takhrid fima baina dzalika walakin taqwa tarku ma harramallah wa ada ma aftaradallah faman ruziqa ba'da dzalika khair fa huwa khair ila khair. Takwa itu bukan hanya puasa di siang hari, puasa itu bukan hanya qiyam, yaitu sholat di malam hari, atau ya menggabungkan antara keduanya, bukan puasa di siang hari atau sholat di malam hari. Bukan itu hakikat daripada ketakwaan yang sesungguhnya, yang hakiki. Tetapi takwa yang hakiki adalah ketika dia dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan tarawihnya, dia terlatih, terbiasa untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan dia terlatih, ya, untuk
melakukan apa yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan kepada kita. Barang siapa yang bisa melakukan yang lebih dari itu, bukan hanya yang diwajibkan oleh Allah, yang sunnah dikerjakan juga, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan, kebaikan di atas kebaikan. Maka ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jika kita menginginkan satu negeri ini ya baik, negeri ini berkah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari kezaliman, maka mulailah dari kita masing-masing. Sebagaimana Allah mengatakan surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri ini mau beriman, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, maka sungguh kami akan buka pintu keberkahan dari atas langit, dari atas bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi manusia itu banyak melakukan kedustaan, enggak mau beriman, enggak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat akibatnya, Allah mengatakan fa'akhadna bima kanu yaksibun, maka kami akan timpakan kepada mereka malapetaka, ya, siksa dikarenakan apa yang mereka usahakan, dikarenakan apa yang mereka lakukan, ya, sehingga Allah belum menurunkan keberkahan, Allah menahan keberkahan. Kenapa? Karena salah kita sendiri, ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah mengatakan nampak ya kerusakan di daratan, nampak kerusakan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Baik. Kemudian kita akan bahas poin yang selanjutnya, ahamiyat takwa. Pentingnya takwa dan keistimewaannya takwa. Yang pertama, takwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah banyak memerintahkan, banyak ayat, banyak sekali ayat. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam khutbatul hajah, selalu saya sampaikan ini adalah yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Nabi mau khutbah, ketika Nabi mau ceramah, maka Nabi menyampaikan khutbatul hajah. Di antara khutbatul hajah adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran 102. Allah mengatakan, wahai orang beriman, ini dari Allah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Atau dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah, takwalah kepada Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu dari ya jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah yang telah menciptakan ya Hawa, yaitu istri dari Adam, ya, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan yang telah ya, mengembangbiakan dari keduanya rijalan katsira wa nisaa, manusia laki atau perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, bertakwalah kepada Allah yang kalian itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, arham, dan sambunglah silaturahmi, innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan takwa ini kepada orang terdahulu dan sampai sekarang. Bagaimana Allah mengatakan surat An-Nisa 131, walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan ahli kitab, dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya takwa, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pentingnya takwa ini adalah wasiat para nabi untuk kaumnya. Semua nabi memberikan wasiat takwa kepada kaumnya.
Contohnya Nabi Nuh. Qala lahu akhuhum Nuh, ala tattaqun. Ya, ingatlah ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, bertakwalah kepada Allah. Nabi Hud, qala lahum akhuhum Hud, ala tattaqun. Nabi Hud juga sama, ya, mengatakan kepada kaumnya, bertakwalah kepada Allah. Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, ala tattaqun, bertakwalah kepada Allah. Nabi Lut, ala tattaqun, berkata kepada kaumnya, bertakwalah kepada Allah. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Kenapa selalu disampaikan oleh khatib? Kenapa selalu disampaikan oleh dai, oleh ustaz, oleh kiai? Terus senantiasa bertakwa kepada di awal ceramahnya, karena pentingnya takwa itu sendiri. Ya. Kemudian pentingnya takwa yang selanjutnya, talabullah minal khalqi ibadahu li tahqiqiha. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada makhluknya untuk mewujudkan takwa tersebut. Ya. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Ya. Sembahlah Allah. Kenapa? Mentauhidkan Allah. U'budu rabbakum. Sembahlah Allah, esakan Allah, tauhidkanlah Allah. Untuk apa? Tujuannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in minimal 17 kali. Ini adalah ikrar kita. Ini adalah prinsip kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita, ya, lakukan, kita amalkan, kita wujudkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Allah aku beribadah, bukan kepada selain. Ini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kita wajib mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Baqarah 21. Kemudian la'allakum tattaqun yang selanjutnya adalah surat Al-Baqarah 183 tadi yang saya bacakan. Diwajibkan atas kalian puasa, dan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian surat Al-An'am 193 juga ada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqim. Ini adalah jalanku, ikuti jalanku itu. Yang lurus ini ikuti. Fattabi'u, dan ikuti, ya, jalan yang satu ini. La tattabi'us subul. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili. Ya, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi, inilah wasiat Allah untuk kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini perintah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menggariskan satu garis yang panjang, kemudian memberikan garis yang banyak di kanan kiri, garis yang lurus tadi. Kanan kiri banyak garis-garis. Nabi mengatakan, ini jalanku, ikuti jalanku yang satu ini. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak ini. Karena setiap jalan yang banyak itu akan senantiasa setan yang berdakwah. Ada setan yang mengajak mengikuti jalan yang tersebut. Lalu Nabi mengatakan, membawakan ayat surat Al-An'am 193, wa anna hadza sirati, inilah jalanku yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, yang itu akan mencerai beraikan kalian. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya la'allakum tattaqun. Kemudian pentingnya takwa yang selanjutnya adalah makanul qalbu ahammu qadrin fi jismil insan wa ladhi bi shalah wal lisan. Letak daripada takwa itu adalah hati. Oleh sebab itu hati kita ini dijaga. Sebagaimana jasad kita ini butuh makan, hati juga butuh diberikan asupan suplemen makanan. Kalau kita makan setiap hari 3 kali, kalau puasa mungkin 2 kali,
ya, sahur sama berbuka. Ya kalau 3 kali nanti habis isya, habis tarawih makan lagi. Akhirnya apa? Ya sama aja akhirnya. Puasa nggak puasa, makan 3 kali sama. Bukan mengurangi berat badan, nambah berat badan. Ya, alhamdulillah. Jadi nikmatnya tidak berkurang, malah nambah-nambah. Makanannya banyak, makannya enak, alhamdulillah. Jadi gagal untuk orang diet, jangan diet. Jadi jasad kita, jasmani kita butuh makan, dan kita pasti makanan kita itu harus dikasih makan. Makannya dengan ilmu. Makanan hati itu dengan ilmu. Makanan hati itu adalah dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, ilmu itu Islam, saya bicara Islam, agama, saya. Sumbernya dari mana? Ilmu agama kita sumbernya dari mana? Dari apa? Al-Quran. Mau belajar akidah, ya, kita kembali kepada Al-Quran. Mau belajar fikih, dasarnya apa? Al-Quran. Mau belajar apa lagi? Manhaj, Al-Quran. Harus kembali kepada Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang Islam kalau mau mencari agama, ilmu agama, kalau ya patokannya, ukurannya bukan Al-Quran, udah jangan sekolah, jangan ngambil ilmu dari situ. Jangan. Jelas Allah mengatakan inilah Alkitab Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragukan lagi Al-Quran tentang apa? Kebenarannya, jangan diragukan lagi. Kalau paham alhamdulillah, kalau nggak paham berarti kita belum sampai akalnya, belum paham. Jadi yang dikoreksi bukan Al-Qurannya, tetapi akal kita. Sampai sekarang kita juga nggak tahu otak kita bagaimana. Sampai sekarang kita nggak tahu roh kita itu bagaimana. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu. Sampai sekarang kita nggak tahu, nggak pernah lihat punggung kita loh kayak apa. Langsung lihat punggung, nggak bisa. Kita dengan diri kita aja belum tahu. Jadi ilmu kita terbatas. Dan ilmu Allah, Al-Quran itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas. Tidak terbatas. Belum kita berbicara masalah takdir. Takdir itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ilmu yang harus kita gali di dalam Islam ini. Jadi ilmu itu makanan hati, ya, makanan hati. Jadi kita ini harus belajar Islam dengan semangatnya. Mudah-mudahan ya, bisanya seminggu sekali, alhamdulillah. Padahal kalau tanaman itu ada yang namanya siraman, ya, ada siraman jasmani. Siraman jasmani berapa? 3 kali kan? 3 kali nyiramnya. Kalau siraman rohani cukup seminggu sekali. Kalau sempat, padahal itu bukan siraman rohani. Kalau seminggu sekali itu tetesan rohani. Nggak seimbang. Kalau orang itu mengatakan untuk akhirat 50, kalau dunia 50, nggak mungkin. Terlalu kita yang terlalu perhitungan sama Allah. Terlalu. Ya kan? Coba puasa yang wajib cuma sebulan, 11 bulan kita kemana? Alhamdulillah kalau masih bisa, Senin Kamis masih bisa. Alhamdulillah. Ini terpaksa kita. Alhamdulillah. Memang kadang harus dipaksa kita kalau untuk baik. Dan ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini letak ketakwaan di dalam hati. Tapi ingat, Nabi pernah mengatakan, ya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah, di dalam satu jasad manusia ada segumpal daging, ya.
Jika daging itu baik, maka baik semua anggota badannya. Kalau daging itu rusak, maka rusak semua anggota badannya. Apa itu? Dia adalah hati. Dia adalah hati. Jadi melibatkan anggota badan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Melibatkan anggota badan. Ya. Kalau ada orang ditegur sholat, nggak perlu sholat 5 waktu. Yang penting hatinya. Gimana? Kan kata Ustaz, letak takwa itu di dalam hati. Sebagaimana dalam hadis juga dalam riwayat Bukhari. Ya. At-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu di dalam hati. Tapi dalam hadis menjelaskan, ini penjelasan dari Bukhari dan Muslim. Kalau hatinya baik, maka tangannya baik, kakinya baik, ya, kemudian telinganya baik, ya, kemudian anggota semuanya baik. Indikator kalau hatinya baik, apa? Anggota badannya juga baik. Cerminannya seperti itu. Kita nggak tahu hatinya ini baik atau enggak, mungkin nggak ada. Emang bisa ini bohong sama enggak? Ada nggak alat pendeteksi bohong atau enggak? Ya, bagus itu buat SDM ada nanti. Ini bagus kan di hatinya, ya. Sulit. Maka hati baik dilihat dari zahirnya, pakai jilbab, yang penting kan hatinya dijilbabi. Yang penting hatinya dijilbabi. Daripada orang jilbaban tapi nggak baik, ngomongnya kasar, ya, ngomongnya ini dan yang itu, ya, banyak bohong, banyak dusta, banyak fitnah. Yang mendingan hatinya aja dijilbabi. Ini juga syubhat. Ini syubhat. Kalau baik hatinya pasti jilbab, ya, pasti jilbab, ya, dan yang lainnya. Jadi tidak boleh melegalkan kemaksiatan kepada Allah dengan alasan dalil, yang penting hatinya. Kemudian kita akan baca yang terakhir, ya, di antara keuntungan atau buah dari ketakwaan yang pertama, ma'iyatullah lil muttaqin, kebersamaan Allah bersama orang-orang bertakwa. Kebersamaan Allah dengan orang yang bertakwa adalah menjaganya, menolongnya, mencintainya, memberikan taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah Al-Baqarah 194. Ya, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Mau gak dibersamai sama Allah, disertai sama Allah? Sangat kita senang sekali. Allah itu, ya, makanya dalam hadis, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ya. Jadi nggak perlu bodyguard, jangan terlalu takjub sama, jangan terlalu takut bodyguard, pengawal. Ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab nggak ada pengawalnya, tapi aman. Kenapa? Karena cukup Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada waktu tahun awal ribuan yang datang, salah seorang ustaz, ya, dia datang sendiri, nggak perlu dikawal-kawal, nggak perlu. Bahkan ada orang yang pendekar, yang guru silat atau guru apa gitu, datang kepada ustaz saya di depan mata saya sendiri. Ustaz, saya guru ini silat jago dan yang lainnya, saya insya Allah ingin mengawalkan. Nggak perlu, antum belajar juga, nggak perlu, ya, nggak perlu ustaz itu, nggak perlu antum belajar agama juga, ya. Kalau dikawal-kawal nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah dikalungin celurit oleh seorang yang ingin membunuh Nabi. Nah, sekarang, ya, siapa yang bisa menolong kamu wahai Muhammad? Siapa yang bisa menolong kamu wahai Muhammad? Maka apa kata Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung jatuh. Dia gemeteran,
mendapatkan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah yang saat itu disebarkan sayembara bahwa satu kepala 100 onta, dua kepala 200 onta. Kalau misalnya satu ontanya 20 juta kali 200 berapa itu? Nah, sendiri ini dapat ini. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi dan bersama Abu Bakar diselamatkan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diikat, ya, kemudian dilemparkan dengan kapal besar itu ke satu api. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka asuransikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Asuransikan apa? Anak kita untuk sekolah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminkan itu semua. Dan Allah menjamin. Jadi cukup. Itulah hebatnya mentalnya orang beriman itu. Bahkan diajarkan kepada anak sedari kecil itu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta sama Allah, kalau minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya. Ya, ketakwaan. Itulah hebatnya iman. Itulah hebatnya ketakwaan ya Allah bersama dengan Allah. Yang kedua, hubbullah lil muttaqin. Keistimewaan atau buah dari ketakwaan, Allah mencintai orang bertakwa. Dalam surat Ali Imran 76. Innallaha fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah cinta, dalam hadis qudsi Allah akan menuntun pendengaran seorang hamba itu untuk selalu bertakwa, menuntun penglihatan, tangan, kakinya semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya melakukan ketaatan, dijauhkan dari maksiat. Kalau Allah sudah cinta sama orang bertakwa itu. Yang ketiga, diampuni dosanya. Orang takwa akan diampuni dosanya. Ya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jika kalian itu bertakwa, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqanan, pembeda antara hak batil. Allah akan tutupi kesalahanmu, Allah akan ampuni dosamu. Al-Anfal 29. Yang keempat, Allah akan ya jadikan solusi dari setiap masalah. Antum punya masalah, di keluarga punya masalah, di anak punya masalah, istri punya masalah, mungkin mertua punya masalah, di pekerjaan punya masalah, dengan atasan punya masalah, dengan bawah punya masalah, dengan tetangga bahkan mungkin punya masalah. Ya, maka yang pertama kali kita cari adalah Allah. Untuk curhat misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu sama, jangan langsung cari HP. Cari sejadah, lemparkan sejadah, sholat, minta sama Allah. Jangan cari HP, bikin status. Nah, ini dia menyelesaikan masalah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan makhraj, jalan keluar, pasti. Tapi syaratnya wa man yattaqillah. Ikuti dulu syaratnya dari Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Rezeki syarat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau dipikir gaji kita enggak cukup. Kalau dipikir gaji kita enggak cukup. Ya. Bahkan banyak rezeki yang di luar gaji. Insya Allah enggak cukup membeli kenikmatan yang Allah berikan. Kesehatan nikmat yang luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Jadi gaji kita enggak ada apa-apanya daripada apa yang Allah berikan dari nikmat sehat, nikmat semuanya Allah berikan. Nikmat iman Islam nggak bisa dibeli sama sekali, mau miliaran triliunan nggak bisa dibeli. Makanya jangan terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu merasa cukup dari pertolongan Allah. Aku sudah nggak cukup, nggak memerlukan pertolongan dari Allah lagi. Nggak boleh. Kemudian yang keenam, Allah akan menerima amal soleh hanya dari orang yang bertakwa. Al-Baqarah 282. Ya, wattaqullah wa yu'al innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Al-Maidah 27. Al-Maidah 27.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ya, orang bertakwa adalah wali Allah. Orang yang bertakwa adalah wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus 62-63. Ketahuilah bahwa orang bertakwa kepada Allah tidak akan takut, tidak akan sedih. Mereka adalah orang beriman, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah yang disebutkan dalam Yunus 62-63, dan mereka beriman dan bertakwa. Jadi kita semuanya berpeluang untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terbatas. Kemudian yang selanjutnya, orang bertakwa akan dimudahkan urusannya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. At-Tolak ayat 4. Yang selanjutnya, orang bertakwa akan dijaga dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dari begal, dari perampok, dari pencuri, dari musuh Allah pun yang bukan hanya targetnya mencuri hartanya, mencuri atau membunuh jiwanya. Musuh Allah itu ingin merusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang kita berada di atasnya. Maka orang bertakwa itu akan dilindungi. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaidum syai', maka tidak akan membahayakan kalian makar-makar kalian, musuh kalian, makar musuh kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'malun. Surat Al-Imran 120. In tasbiru wa tattaqu, syaratnya sabar bertakwa, maka segala macam ancaman bahaya dari musuh Allah maka tidak akan memberikan bahaya sedikit. Terakhir, orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Al-Qalam 34. Sungguh orang bertakwa kepada Allah, sungguh orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, dia akan mendapatkan jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini yang lama. Kita di fase di 60 tahun atau 70 tahun. Nanti saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kita sudah 60 tahun. Nabi sendiri yang mengatakan umur umatku itu kisarannya 60 tahun, 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Dan orang yang umur 40 tahun itu banyak juga, gak sedikit juga yang sudah meninggal. Umur 50 tahun juga gak sedikit yang meninggal. Jadi kita ini sebentar di dunia ini, sebentar. Nanti dikubur, dikubur. Itu mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan di hari-hari yang sebentar itu, di fase 60 tahun atau 70 tahun itu. Yang sebentar itu menentukan yang di alam barzah, menentukan di alam akhirat yang lama. Di alam barzah lebih lama lagi. Berapa tahun di alam barzah? Nabi kita Muhammad umurnya udah berapa tahun dimakamkan? Sekarang 1445, ya 1000-an tahun. Belum nabi-nabi sebelumnya, belum manusia-manusia sebelumnya. Ribuan tahun nanti di alam barzah itu akan mendapatkan apa? Apa yang kita tuai nanti. Apa yang kita tuai di fase 60 tahun, 70 tahun. Apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau kita mendapatkan sebaliknya azab kubur ribuan tahun? Maka jangan sia-siakan yang sebentar ini, fase 60 tahun, 70 tahun. Jangan sia-siakan. Dan gak ada lagi kesempatan, gak ada orang yang meninggal itu balik lagi, gak ada reinkarnasi itu, gak ada reinkarnasi, gak ada. Islam sangat membantu
di belakangnya adalah barzakh sampai apa? Hari kebangkitan. Ya, ditemani dengan satu teman nanti di alam barzakh, di alam kubur, akan diwujudkan seperti manusia. Ada yang ditemani dengan manusia yang baik wajahnya, wangi, bajunya bagus, lembut. Maka orang yang ditemani itu siapa ini? Ini adalah amal solehmu. Ada yang ditemani oleh orang yang buruk rupanya, bau, ya, bau busuk, ya, bajunya sangat kasar, ya, sangat menjijikkan, sangat tidak, ya, sangat tidak mengenakkan berteman dengan siapa ini? Maka dijawab ini adalah amal kemaksiatan. Maka orang-orang beriman itu, ya, diberikan nikmat kubur, dibukakan pintu surga yang langsung mengakses ke kuburannya. Ya, merasakan dinginnya udara surga. Sampai akhirnya orang beriman nggak betah di kuburan. Ya Allah, segera apa? Segera, ya, kiamat, segera kiamat dan segera saya masukkan ke dalam surga. Ya, pengen cepat-cepat masuk surga. Orang banyak maksiat, orang yang kafir, dia betah di dalam kubur. Kenapa? Dia takut karena pintu neraka dibuka dan dia merasakan panasnya api neraka di dalam kubur. Jadi saya siapkan fase yang 60 tahun ini, 70 tahun untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jika ada pertanyaan 1 2 silakan. Sudah masuk usul? Sudah. Alhamdulillah. Ya, ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dan bisa sholat syuruk. Sholat syuruk ini setelah kita sholat subuh, kita duduk, ya, kemudian sampai waktu syuruk, sudah syuruk ya, jam 6 berapa? Lewat jam 6 kurang 5. Nah, itu Nabi mengatakan bahwa sholat 2 rakaat setelah sholat subuh berzikir masuk khusyuk, dia mendapatkan pahala haji sempurna. Ya, kita belum haji atau sudah haji, alhamdulillah. Tapi sebelum haji kita sudah mendapatkan pahala sempurna dengan sholat 2 rakaat. Baik, sampai di sini kita tutup kajian kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.